Sama nggak sih cara jualan asuransi dengan cara jualan mobil, misalnya? Kita lihat dua produk ini berbeda. Asuransi itu produknya tidak kelihatan, mobil jelas kelihatan. Asuransi itu beli, kita bayar, harapannya nggak dipakai. Kalau mobil, kita bayar, harapannya dipakai. Betul? Siapa yang beli asuransi jiwa misalnya? Terus harapannya nanti dipakai berarti meninggal. Enggak kan? Tapi mobil ya pengen dipakai. Jalan. Kalau asuransi, selama kita butuh proteksinya, kita bayar lifetime. Bayar terus. Kalau mobil kita sampai lunas selesai. Ya kalau nanti ternyata butuh perawatan, ya kan bayarnya beda ke pihak yang berbeda, ke bengkel misalnya. Bukan ke sales atau bagian penjualannya lagi. Jadi karakteristik dua produk ini berbeda, sehingga kalau semisal mau belajar teknik penjualannya, kira-kira teknik jualan asuransi dengan teknik jualan mobil secara spesifik sama atau beda? Buat saya beda. Ilmu dasarnya sama, ilmu penjualan, tapi teknik-teknik spesifiknya, kasus-kasus spesifiknya tentu berbeda. Nah, di sini di video ini saya nggak bermaksud bicara soal penjualan, tapi lebih kepada kalau saya sebagai leader punya tim penjualan, agen-agen asuransi misalnya, lalu saya ingin mereka jago jualan, kira-kira kalaulah saya kirim ke pelatihan tentang penjualan di mana gitu misalnya, apakah kita bisa pastikan yang diajarkan di sana kompatibel dengan produk yang dijual tim saya? Saya kirim ke pelatihan tentang penjualan. Di sana yang dibahas cara jual barang-barang yang kelihatan kayak mobil. Di sana yang dijual adalah semacam barang-barang retail. Akhirnya apa? Apa yang dipelajari tidak kompatibel. Saat saya melakukan ini, sebenarnya saya sebagai leader, pertama, tidak menjalankan peran saya yang sesungguhnya sebagai pendidik. Yang kedua, kita melakukan pemborosan. Pemborosan waktu, tenaga, pikiran, duit, dana. Oke, kita bahas yang pertama deh. Maksudnya apa saya tidak menjalankan peran saya yang sesungguhnya sebagai leader? Terutama dalam konteks leader sebagai pendidik. Karena memang teman-teman, leader itu mestinya mendidik timnya. Jadi kalau saya ada leader penjualan, saya punya tim penjualan, agen-agen asuransi, maka yang bertugas paling utama mendidik, mengajarkan tim saya adalah saya. Dan memang sepemahaman saya di banyak perusahaan-perusahaan berbasis penjualan itu yang terjadi. Leadernya yang ajarin, gini loh caranya jualan produk kita. Tak kasih contoh cara jualannya. Kamu ikut saya jualan, kamu lihat bagaimana saya jualan, lalu nanti kita diskusikan bagaimana kamu akan menjual produk kita. Nanti tim kita persilakan untuk jualan, kita lihat, kita awasi, kita feedback bagaimana caranya jualan produk kita. Sehingga apa? Tim kita itu saat bertumbuh, belajar, yang dia pelajari itu memang spesifik dengan apa yang dia lakukan sehari-hari di lapangan. Kontekstual, karena leadernya langsung yang ngajarin. Saya sebagai leader tahu tentang produknya.
bahkan karakteristik spesifiknya. Contoh misalnya saya leader untuk sales-sales mobil. Saya tahu spesifikasi mobil yang akan dijual tim saya yang tentu berbeda dengan merek mobil lain. Lalu saya kenal banget dengan tim saya, berinteraksi sering. Saya paham permasalahan mereka, saya paham apa yang mereka alami di lapangan, saya paham kesulitan-kesulitan mereka dalam menjalankan tugasnya. Saya paham apa yang mereka butuhkan untuk mereka bisa perform dengan lebih baik. Karena saya leadernya. Kalau ujuk-ujuk kita kirim ke pelatihan luar, yang trainernya tidak paham produknya, tidak paham konteks pelatihannya, tidak mengenal dengan baik tim kita, tidak tahu betul permasalahan mereka di lapangan, lalu melatihkan ilmu yang tidak secara langsung kompatibel dengan produk kita, maka ya jangan salahkan pelatihannya kalau ternyata begitu kembali dari pelatihan tim kita tidak banyak mendapat hal yang bisa dia pakai. Bukan salah pelatihannya, pelatihannya sudah menjalankan perannya dengan benar, dia mengajarkan apa yang dia punya. Pertanyaannya, kita sebagai leader yang ngirim, ya disitulah teman-teman, kalau kita bicara tentang peran kita sebagai leader, kita mestinya mendidik tim kita. Dalam konteks apapun, itu tadi contohnya banyak tim penjualan, teman-teman punya tim teknis, teman-teman punya tim operasional segala macam, teman-teman punya tim R&D, teman-teman punya tim apapun. Saat mereka perlu menjalankan perannya di dalam bisnis, kita yang paling wajib mendidik dan mengajarkan serta melatih mereka. Jadi kita leader itu ya jadi pelatih buat mereka gitu loh. Jangan sampai kita sebagai leader punya mindset seperti orang tua yang mengandalkan atau menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada sekolah. Kan banyak tuh kejadian ya. Orang tua menyekolahkan anaknya. Begitu disekolahkan, orang tua berpandangan sekolah itu laundry. Gimana maksudnya sekolah itu laundry? Ya, anak saya ini banyak kekurangannya. Saya bayar, tolong dibersihin. Saya terima beres. Kayak laundry kan? Orang tua seperti itu tidak menyadari bahwa sebenarnya pendidikan utama bagi anak bukan di sekolah. Sekolah itu cuma bantuin. Tapi yang paling utama mendidik anak itu ya orang tuanya. Maka sekolah hanya membantu mendidik anaknya pada hal-hal yang memang tidak dikuasai orang tua. Yaitu apa? Misalnya pendidikan ilmu pengetahuan. Orang tuanya nggak paham tentang IPA, IPS ya. Bukan ahlinya geografi. Maka itu di-outsourcekan ke sekolah. Tapi perkembangan anak, bagaimana anak itu jadi anak yang bisa berdaya, berguna, bermanfaat, punya akhlak yang baik, punya semangat juang yang tinggi, senantiasa termotivasi mencapai cita-cita. Sorry to say, orang tua. Bukan sekolah. Pun leader sama. Leader itu orang tuanya tim. Apakah nggak boleh sama sekali mengoutsourcekan pelatihan bagi timnya ke pihak luar? Boleh. Saat memang tim kita perlu pelatihan yang leadernya nggak punya kemampuan di situ. Misal nih, teknologi kan selalu berkembang ya. Kadang-kadang kan sekarang muncul teknologi-teknologi baru, di mana teknologi itu zaman kita sebagai leader dulu nggak ada itu. Dan sekarang mereka harus pakai teknologi tersebut. Ya sudah, nggak apa-apa, kirimkan keluar.
ke pelatihan yang mengajarkan teknologi terbaru misalnya. Tapi jangan lupa, begitu mereka kembali, bagaimana mereka menerapkan ilmunya ke dalam konteks nyata, itu tetap tanggung jawab kita sebagai leader untuk memberikan pendampingan demi pendampingan dalam bagian pelatihan itu. Jadi oke, nggak apa-apa kamu belajar dari orang lain, kamu belajar dari orang lain, nggak dari saya. Tapi kita tetap melatih mereka untuk bisa menerapkan ilmunya dalam konteks pekerjaan sehari-hari, adalah dalam konteks bisnis sehari-hari kita. Pada hal-hal yang memang bisa kita ajarin sendiri, ajarin aja sendiri. Malah seringkali lebih efisien. Ya, lebih efisien. Ya, karena kalau kita sebagai leader sendiri yang ngajarin, kita bisa langsung ngajarin sambil mereka kerja, sambil mereka menjalankan perannya. Jadi langsung aja, coba kamu kerjain, tak lihat. Oke, langsung di feedback di lapangan. Lebih cepat kan belajarnya. Daripada kita kirim ke pelatihan yang serba simulated, serba pura-pura, ya kan? Kan di pelatihan gitu. Pelatihan jualan ya yang satu pura-pura jadi pembeli, yang satu pura-pura jadi penjual, kasusnya ditentukan. Itu kan simulated, ya kan? Yang itu belum tentu real dan compatible dengan yang di lapangan. Kalau memang kita bisa ajarin sendiri, langsung aja kita ajarin sendiri. Di lapangan, langsung dikasih feedback, langsung diajarin sambil mereka kerja. Lebih cepat, lebih murah. Nah sekarang problemnya apa sih sebenarnya? Kok banyak leader yang sulit untuk menjadi pelatih bagi timnya? Biasanya, jawaban yang sering saya temui adalah, woi kita kan sibuk, banyak urusan, saya harus selesaikan pekerjaan saya sendiri. Terus saya kan harus memanage, mengatur ini dan itu. Mana ada waktu untuk melatih tim saya. Apalagi kan sudah ada learning center kalau di korporasi yang besar ya, yang sudah punya learning center kan. Atau kalau misalnya di bisnis-bisnis UKM, ya kan sudah ada pelatihan-pelatihan di luar, serahkan aja pada mereka. Ya akhirnya jadi kayak orang tua di cerita tadi. Tapi begitu digali mendalam, sebenarnya akar masalahnya adalah pada 2 poin, teman-teman. Pertama, leader memang seringkali belum menyadari bahwa memang mendidik dan melatih timnya itu adalah tugas dia. Ini bicara kesadaran. Belum menyadari itu. Maka wajar tidak jadi prioritas. Yang diprioritaskan adalah yang penting ngatur. Tapi mendidiknya tidak jadi prioritas. Yang kedua, ada leader-leader, banyak juga saya temui, yang sudah sadar bahwa oh harusnya saya yang melatih tim saya. Tapi belum tahu caranya. Ya karena cara mendidik dan melatih itu tidak pernah diajarin di sekolah atau di university tempat mereka kuliah. Dan dulu mungkin leadernya, waktu dia dipimpin, leadernya dia misalnya tidak pernah mencontohkan bagaimana mendidik dirinya, sehingga saat dia menyadari seharusnya saya mendidik tim saya tidak seperti dulu leader saya ke saya, tapi ya karena saya nggak pernah dikasih contoh, ya saya nggak tahu gimana. Ya akhirnya melakukan ini salah, melakukan itu salah. Ngajarin cara gini timnya malah baper, ngajarin cara gitu timnya stres gitu kan, macam-macam gitu. Terus saya harus gimana? Nah, ini yang kedua. Yang kedua tadi, sudah menyadari tapi belum tahu caranya. Kalau sebabnya leader belum mendidik dan melatih timnya karena yang nomor 2, itu lebih simpel sebenarnya. Tinggal belajar caranya melatih. Belajar tentang bagaimana manusia belajar. Ada banyak buku-buku yang bisa dibaca. Saya pribadi juga menulis 2 buku tentang itu. Kalau teman-teman lihat di sini ada Why Training Fails and What to Do About It. Yang merah ini bicara soal kenapa training sering gagal dan bagaimana mengatasinya. Dan ini bisa jadi panduan bagi leader yang mau jadi trainer bagi timnya. Terus ada Understanding Human Learning. Buku saya yang berikutnya memahami bagaimana mekanisme manusia dalam belajar dan bertumbuh, sehingga kita bisa mendesain pembelajaran kepada orang yang kita latih dengan lebih tepat.
Bisa juga digunakan oleh para leader. Selain 2 buku ini, ya, banyak kok buku-buku tentang bagaimana melatih dan mengajarkan. Cari di toko buku juga banyak. Yang mana aja boleh, nggak apa-apa. Yang penting, mulailah belajar. Atau misalnya selain membaca, coba cari leader-leader yang sudah berhasil melatih timnya. Temui mereka, ngobrol dengan mereka. Tanya, timmu kamu ngapain aja sih? Prosesmu melatih tim gimana sih? Dari situ kita juga bisa belajar. Dan banyak cara lagi untuk belajar. Kalau problemnya dia nomor 2, lebih mudah. Lah, kalau problemnya nomor 1, yaitu memang belum timbul kesadaran bahwa memang kita sebagai leader itu adalah pendidik bagi tim. Nah, ini lebih berat biasanya. Lebih berat karena bicara awareness, kesadaran. Karena itu di video ini saya ingin mengajak kepada teman-teman leader, yuk kita sadari bersama bahwa kita itu pendidik. Perkembangan tim kita tanggung jawab kita. Kita pelatih terbaik bagi mereka. Sudahkah kita melatih mereka dengan sebaik-baiknya? Mari kita menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Kita yang paling tahu tim kita yang paling tahu kebutuhan tim kita yang paling tahu permasalahan di lapangan tim kita yang ketemu tim kita lebih sering, kita yang interaksi terus dengan tim kita, maka kitalah yang paling tepat mendidik mereka sehingga mereka bertumbuh menjadi tim-tim yang terbaik yang bisa kelak menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya, yang bisa menghadirkan eksekusi-eksekusi terbaik, yang bisa menghadirkan hasil-hasil yang terbaik. Sahabat sekalian, teman-teman leader, mari menjadi leader yang senantiasa melatih. Saya Surya Krisnanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.